Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa, 12 Januari 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 21b sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sambutlah sabda Tuhan, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagaimana sebenarnya sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yang namanya seminar-seminar dan pengajaran seputar eksorsisme atau pengusiran roh jahat laku di kalangan umat Allah. Kalau kita lihat YouTube, pembicaraan seputar dunia gaib, hal-hal mistis, kuasa gelap, yang nonton itu puluhan ribu, bahkan mungkin juga ratusan ribu, atau bahkan jutaan viewer. Beda sama misa harian dan renungan. Yang ikut misa dan merenungkan sabda Tuhan dapat dihitung. Hal lain yakni fenomena film genre horor dan dunia gaib juga selalu laku dan ditonton oleh khalayak ramai. Saya bertanya-tanya, kok bisa ya? Karena jujur saya nggak suka dan tidak mau nonton film-film dengan genre demikian. Hidup di tengah pandemi ini aja udah kayak horor, ditambah-tambah lagi. Rasa-rasanya kenapa genre ini laku dan diminati? Karena banyak orang menikmati dan mendapat sensasi dari pengalaman ketakutannya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menarik sekali. Ada dua kontras yang disampaikan terkait pengajaran Yesus dengan pengajaran ahli-ahli Taurat. Pengajaran Yesus membuat orang takjub sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Sedangkan pengajaran ahli-ahli Taurat hanya sekedar bicara saja tanpa disertai dengan perbuatan nyata. Pengajaran Yesus yang penuh dengan kuasa sungguh nyata dalam firman yang hari ini kita renungkan. Ketika ia menghardik roh jahat dan roh itu pun mengikuti perintahnya. Dan setelah peristiwa itu dikisahkan orang banyak yang semakin takjub dan mengagumi Yesus. Namun saudara-saudari sahabat setia Gowori sekalian, mereka berhenti pada pengalaman takjub dan kagum. Hingga sampai pada pernyataan, apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat itu pun ia perintah dan mereka taat kepadanya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan,
Janganlah kita berhenti pada pengalaman ketakjuban atau kekaguman. Sebab pengalaman ketakjuban dan kekaguman harusnya membuahkan pengalaman syukur atas karya tangan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Inilah pengalaman iman yang membuat kita semakin mengandalkan Allah dan mensyukuri anugerah hidup yang Tuhan beri. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.